wabarakatuh. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita telah membuat modul Odoo menggunakan scaffold bawaan Odoo. Bagi teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya tentang bagaimana cara membuat modul Odoo menggunakan scaffold, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya dulu, agar teman-teman bisa mengikuti tutorial kali ini dengan sudah memahami bagaimana caranya membuat modul menggunakan scaffold bawaan Odoo. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenal struktur modul Odoo. Oke, kalau kita ke kode sebelumnya yang dibuat menggunakan scaffold bawaan Odoo, dia akan ngebentuk controller, demo, model, security, sama views. Nah, di dalam controller ada init, terus controller.py, ada demo XML, di dalam models ada init, ada models.py, security ada IR model access CSV, di views ada template sama views. Terus di sini di dalam file atoms-nya yang di luar sini ada init sama manifest. Oke, ini yang di generate oleh scaffold. Di sini saya akan tampilkan struktur yang sudah saya buat secara lengkap. Oke, yang pertama itu folder controllers. Di dalam controllers yang file yang wajib itu adalah file init. Kalau ini file yang akan kita taruh function, namanya bebas. Tapi kalau yang ini harus init. Terus di dalam data ada models data, modul. Maksudnya ini modul, nama modulnya, terus belakangnya cron. Ini penamaan aja sih, teman-teman bisa bebas untuk penamaannya. Oke, selanjutnya di sini ada folder demo. Terus di dalamnya ada demo XML, terus folder i18n, folder models, report, security, static, test, views, wizard, terus init, terus manifest. Oke, kurang lebih strukturnya itu ada controllers, data, demo, i8n, i18n, models, report, security, static, test, views, wizard, init, sama manifest. Oke, kita akan jelaskan yang pertama controller. Controller adalah sebuah folder yang berisi file Python yang berfungsi menangani sebuah request HTTP atau URL. Terus, kapan kita bekerja dengan folder ini? Yang pertama, ketika kita ingin membuat sebuah API atau endpoint. Yang kedua, ketika kita ingin membuat sebuah website. Routingnya pakai controller. Terus yang ketiga, ketika kita ingin membuat URL download, kita akan bekerja di folder controller. Intinya yang berhubungan dengan HTTP request, itu kita pasti membutuhkan folder controller. Kita tempatkan di folder ini. Terus yang kedua, data. Data adalah sebuah folder yang berisi file XML. Kapan kita bekerja di folder ini? Yang pertama, ketika kita ingin membuat default data. Kita masukkan di folder data. Kedua, ketika kita ingin membuat sebuah data parameter. Kita masukkan di folder data. Itu yang biasa saya lakuin. Terus yang ketiga, ketika ingin membuat sebuah cron. Cron biasanya saya taruh di data. Terus berikutnya ada demo. Demo sebuah folder yang berisi file XML sama. Kapan kita menggunakan folder demo? Itu ketika kita ingin membuat data demo. Selanjutnya ada folder i18n. Sebuah folder yang berisi file dengan format .po.
Kapan kita bekerja dengan folder ini? Yaitu ketika kita ingin membuat modul dengan multibahasa. Bisa dibilang folder ini berisi file terjemahan. Terus berikutnya ada folder models. Ini pasti kita akan sering ketemu dengan folder models ini. Folder models adalah sebuah folder yang berisi file Python yang berisi model, blueprint, atau function yang pastinya kita akan sering bekerja di ini bukan modul ya, model. Bukan modul juga sih. Di folder ini maksudnya. Ini typo. Terus, kapan kita akan bekerja di folder ini? Yang pertama, ketika kita ingin membuat model baru. Yang kedua, ketika kita ingin menambahkan field ke model yang sudah ada. Yang ketiga, ketika kita ingin menambahkan function baru. Yang keempat, ketika kita ingin inherit function, bukan function baru ya. Ketika kita ingin inherit ke function yang sudah ada. Oke, selanjutnya ada folder security. Sebuah folder yang berisi file XML yang berisi group, role, dan hak akses. Kapan kita akan bekerja di folder ini? Yaitu ketika kita ingin membuat grup baru. Yang kedua, ketika kita ingin membuat role baru ataupun inherit role yang sudah ada. Yang ketiga, ketika kita ingin menambahkan sebuah hak akses. Terus selanjutnya di folder static. Direktori yang berisi file statis seperti gambar, CSS, JavaScript yang digunakan untuk menampilkan halaman antarmuka pada Odoo. Kapan kita akan bekerja di folder ini? Ketika kita ingin menambahkan sebuah icon ke modul kita. Terus ketika kita ingin menambahkan file image, CSS, ataupun JavaScript. Kita masukkan di folder static. Berikutnya ada folder views. Di folder ini berisi file XML yang digunakan untuk menampilkan informasi dari database yang ada pada models. Kapan kita akan bekerja di folder ini? Yang pertama, ketika ingin inherit atau membuat menu. Yang kedua, ketika kita ingin inherit atau membuat action. Yang ketiga, ketika kita ingin inherit atau membuat view tree from, Kanban, kalender, pivot, dan lain-lain yang berhubungan sama tampilan atau view, kita akan bekerja di sini. Selanjutnya, ini ada file init. Ini file init adalah file wajib untuk menandakan sebuah folder jadi package di Python. Dan untuk import juga. Jadi setiap kita kalau kita lihat ya ke atas di sini ada folder yang di dalamnya ada file Python-nya. Ini pasti kita akan ada init. Nah, ini init. Yang kedua manifest. Manifest adalah file Python yang mendefinisikan metadata dari modul, seperti nama, versi, deskripsi, author, dependency, dan lain-lain. Informasi mengenai modul yang kita buat, itu kita taruh di manifest. Kalau init, ini setiap modul, itu pasti ada initnya. Intinya, file ini isinya itu kalau di Odoo ya, itu cuma import. Misalkan kalau kita lihat di sini nih, ini bakal import folder-folder yang di dalamnya ada file Python-nya atau file init-nya. Jadi ini pasti isinya import wizard, import test, import controller, import models. Oke. Di sini kan ada banyak ya, banyak folder ya. Tapi yang nanti akan kita sering temui itu pasti kita akan bekerja yang wajib ya. Yang wajib itu models,
security, views, init, sama manifest. Itu pasti kita sering temui. Kalau controller, tadi kalau kita ingin membuat endpoint. Kalau data, kalau kita ingin membuat default data. Kalau demo di tempat saya jarang dipakai. Tapi kalau controller sama data kadang dipakai. Terus kalau ini juga saya jarang dipakai. Model pasti dipakai. Report kadang dipakai. Terus security dipakai. Static kadang dipakai. Tes belum pernah saya pakai sih. Terus views sering dipakai, wizard sering dipakai. Intinya dari seluruh struktur yang saya buat ini, yang belum pernah saya pakai adalah demo, 18n, sama tes ketika saya membuat modul. Tapi yang lain seperti controller, data, models, report, security, static, views, wizard, init, manifest, ini sering saya pakai. Oke teman-teman, di sini saya sudah buat gambaran struktur modul auto yang sering kita temui. Yang pertama ada controller, yang kedua data, terus demo, terus 18n, models, report, security, static, test, views, wizard, terus init, terus manifest. Di dalam controller ada init pastinya. Terus di sini ada file Python. Di dalam data yang biasanya saya pakai biasanya ada model data. Ini buat data default, terus modul cron buat modul buat cron. Terus ini modul parameter, ini buat parameter, data-data parameter. Terus demo jarang saya pakai. 18n ini juga sama, belum pernah saya pakai, sama kayak demo. Terus model pasti ada init, terus file Python, terus report ada model report XML, nama model, terus ini report XML. Terus security ada group security XML, role security XML. Kalau ini buat group, kalau ini buat role, kalau ini buat hak akses, model access CSV. Terus di sini ada static, di dalam static ada description. Terus ada icon, ada source, image, my image png, terus SCSS, JS, SCSS ada file SCSS, di JS ada file JS. Kadang-kadang kalau kita berhubungan sama JavaScript, CSS itu kita akan pakai. Tapi ini enggak sering ya. Kalau yang description icon PNG ini sering dipakai kalau kita ingin membuat modul baru dan kita ingin menambahkan sebuah icon dalam menu kita ataupun modul kita. Terus di sini ada tes, folder test, sama di dalamnya pasti ada init.py. Terus ada folder Python. Terus di sini ada views, ada model views, ada menu views, XML. Terus di sini ada wizard ada init.py. Terus model with py, model with XML, init sama manifest. Kalau kita lihat di sini ada init. Ini wajib, manifest, ini wajib. Terus di setiap folder yang di dalamnya ada file Python, dia wajib ada initnya. Tuh. Terus kalau kita ingin membuat data, default data, cron ataupun parameter, kita pakai data. Terus kalau kita ingin membuat request HTTP atau endpoint atau API,
kita pakai folder controllers. Selanjutnya kalau kita ingin buat report, kita pakai folder report. Kalau kita berhubungan sama JavaScript, kita pakai static, ataupun kita berhubungan sama image, kita pakai static. Kalau kita ingin membuat wizard, kita pakai wizard. Terus kalau yang kayak demo, terus i18n sama tes, ini saya jarang pakai ya, atau dibilang belum pernah saya pakai. Intinya yang paling wajib dalam satu modul, init sama manifest itu pasti, terus views, terus security, terus models. 3 itu, model, security, views, sama init dan manifest. Kalau kayak wizard, ini kondisi kalau kita mau pakai wizard. Sama kayak static, kita condition kalau kita ingin pakai JavaScript ataupun menambahkan icon. Terus kayak report juga sesuai kebutuhan kalau kita mau bikin report. Terus data juga sesuai kebutuhan, controller juga sesuai kebutuhan. Yang wajib itu tadi models, security, views, init, sama manifest. Itu yang wajib. Kalau yang lain opsional sesuai kebutuhan. Jika teman-teman masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Terus di video berikutnya kita akan masuk ke proses membuat modulnya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, thank you subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.